Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat yang difarduainkan bagi kita kaum laki-laki khususnya yang balik dan berakal. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada seorang pelopor Islam. Dia rela berhujankan anak panah, bermandikan darah, berbantalkan anak tombak. Perlu harta-harta beliau korbankan, perlu istri-istri beliau jandakan, perlu anak-anak beliau yatimkan demi kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa dan tak bosan, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti takut dan juga bermakna adalah menjalankan segala perintah Allah dan sekaligus meninggalkan segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sesuai dengan ayat Al-Quran yang khatib bacakan di atas tadi, maka khatib mengambil tema tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang munafik. Di dalam Al-Quran, pada ayat pertama sampai dengan ayat 20 ayat ini dalam surat Al-Baqarah digambarkan ada 3 golongan manusia. Pada ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 5, itu adalah golongan orang-orang yang beriman.
yang mana mereka beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang gaib, kepada malaikat, adanya neraka, adanya surga, adanya azab kubur. Mereka percaya terhadap hal itu. Kemudian ada juga orang di dalam Al-Quran tadi, mereka percaya kepada kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, dan Injil. Pada ayat 1 sampai dengan 5 ini juga tanda orang golongan yang beriman, dia adalah mendirikan ibadah solat dan juga menyedekahkan sebagian hartanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada golongan yang kedua terdapat pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka ketika diberikan ayat-ayat Allah, diberikan peringatan, a andartahum am lam tundirhum, maupun tidak diberikan peringatan, hum la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ke-6 dan ke-7 ini disebut dengan golongan orang yang ingkar dan kafir. Sehingga orang yang ingkar dan kafir inilah dilanjutkan pada ayat ke-8, ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim, sehingga Allah kunci, Allah tutup hatinya, wa ala sam'ihim, pendengarannya, wa ala absarihim, penglihatannya. Inilah golongan yang kedua. Selanjutnya pada golongan yang ketiga terdapat pada ayat ke-8 sampai dengan ayat 20, yaitu golongan orang-orang munafik. Dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Golongan ketiga ini adalah mereka yang menipu Allah, padahal sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Mereka berdusta. Inilah orang-orang munafik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat khusus kepada orang-orang munafik dalam Quran, surat Al-Munafikun yang kita bacakan tadi, yang bermakna apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Sehingga di dalam hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang munafik itu. Ayatul munafiki thalathun. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, tanda-tanda orang munafik itu yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berbicara, dia berbohong. Dia berdusta. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan adalah kebohongan. Tidak menyampaikan sesuai dengan fakta, tidak menyampaikan dengan kejujuran. Makanya Nabi menyampaikan qulil haqqa walau kana murra. Sampaikanlah walaupun itu pahit. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua untuk berlaku jujur. Khususnya kita, para peserta didik, ataupun kita semua khususnya, untuk punya karakter tentang kejujuran itu. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, alaikumu bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kita bersikap jujur, karena jujur itu mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu juga yang akan membawa kita ke dalam surga. Namun hal sebaliknya, ketika kita tidak jujur ataupun kita berdusta, maka kebohongan kita itulah yang nanti akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mungkin banyak dari kita semua, dari beberapa golongan tadi, apakah kita termasuk dari golongan orang-orang yang beriman? Tentu bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita melaksanakan ibadah ini, melaksanakan sholat ini, memberikan sebagian harta kita bersedekah itu karena Allah, atau karena hal lain? Beribadah kita ingin dipuji oleh orang lain, atau ingin dilihat oleh orang lain? Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Ini menjadi muhasabah bagi diri kita semua. Pokoknya segala aktivitas yang kita lakukan dan yang kita kerjakan haruslah berdasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita melaksanakan ibadah itu karena manusia, atau ingin dipuji, atau ingin dilihat oleh orang lain yang akan memberikan penilaian terhadap kita, sungguh itulah yang disebut dengan orang-orang munafik. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ada orang yang pergi melaksanakan sholat itu karena malas sesungguhnya, tapi karena dia menganggap sholat itu merupakan kewajiban, maka dia laksanakan. Sesungguhnya sholat itu merupakan kebutuhan bagi kita. Kita yang butuh kepada Allah, bukan kewajiban, tapi kebutuhan kita kepada Allah melaksanakan sholat itu. Apalagi contoh-contoh yang kita masuk dalam tanda-tanda orang munafik itu. Telinga kita, pendengaran kita,
Allah berikan kepada kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik-baik, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mendengarkan panggilan Allah, seruan Allah. Ketika azan berkumandang, maka telinga kita mendengarkan dan tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun sungguh, kebanyakan dari kita perhatikan, kita muhasabahkan diri kita. Kadang kita lalai, kadang kita menyepelekan panggilan azan itu. Bahkan mendengarkan Al-Quran saja kita ganti untuk mendengarkan lagu. Kita anggap musik itu adalah tempat relaksasi bagi kita. Tidak. Tapi Al-Quran itulah yang bisa menjadi obat penenang ketentraman dalam jiwa kita. Inilah orang-orang munafik. Apalagi penglihatan kita, mata yang kita pergunakan untuk membaca Al-Quran, mushaf, membaca hal-hal yang baik-baik, melihat hal-hal yang baik-baik, tapi kita pergunakan untuk melihat kemaksiatan, kita untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Inilah orang munafik, tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, disebutkan orang-orang yang berdusta merupakan salah satu bagian daripada dosa besar. Ra'su dzunubi kadzibah, induknya dosa adalah bohong. Sehingga dikatakan dalam kitab, di antara 75 dosa besar, maka bohong, pendusta itu masuk dalam bagian 75 dosa yang besar. Maka hati-hati untuk tidak kita berkata yang tidak benar. Yang kedua, tanda orang munafik, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia ingkari. Khususnya kita yang mungkin melaksanakan muamalah kepada saudara kita dalam hal pinjam meminjam. Acap kali kita mungkin sering berjanji kepada teman kita untuk membayarnya di lusa hari. Kita berjanji besok akan kita bayar, namun sesungguhnya tidak. Bahkan kita menganggap sepele hal-hal kecil ini. Kita menganggap bahwasanya janji itu hal yang sepele, padahal kita termasuk bagian dari tanda-tanda orang munafik itu. Sekiranya mungkin kita tidak mampu berjanji, bisa kita mengucapkan kalimat insya Allah jika Allah berkehendak. Bahkan dikatakan dalam hadis, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Dikatakan tidak beriman bagi seseorang yang tidak dapat menempati, menjaga amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Hati-hati hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian terakhir, wa idza tumina khana. Ketika dia diberikan amanah tapi dia khianat. Ini tanda daripada orang munafik. Ketika dia diberikan amanah bekerja, amanah untuk mengenyam pendidikan, amanah untuk belajar di sekolah, tapi dia manfaatkan waktunya untuk bermain-main. Dia manfaatkan waktunya untuk bersenda gurau. Dia manfaatkan waktunya untuk pekerjaan yang lain, sehingga melalaikan dirinya.
maka perbaiki niat kita. Luruskan niat. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ini ada amanah yang Allah berikan kepada kita. Khususnya bagi peserta didik, orang tua mengamanahkan kepada kita untuk belajar bersungguh-sungguh di sini. Kita mungkin yang bekerja juga diamanahkan untuk melaksanakan tupoksi kerja dengan sebaik-baiknya. Maka laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalaulah kita tidak bisa menjaga amanah itu dengan baik, maka kita disebutlah dengan orang yang khianat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam psikologi dikatakan dampak daripada negatif orang yang munafik ini. Yang pertama, dia tidak akan tentram, damai jiwanya. Selanjutnya, dia selalu was-was. Kemudian dia menjadi pendendam dan juga berburuk sangka, baik kepada Allah ataupun kepada orang lain. Maka dalam cara kita ataupun menghindarinya, pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ingatlah tujuan kita, kenapa kita hadir ke dunia ini, kenapa kita hidup ke dunia ini, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bekerja, boleh kita berbicara, boleh kita melaksanakan kegiatan yang lainnya, kita sekolahkan anak kita, atau kita kerjakan tugas kita. Tapi ingat, tujuan daripada kita hidup ke dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabihi qadiman. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwir qulubana minan nifaq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.